Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin sedikit menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Darudiah Mitasari dari NIM 195221025. Saya Ayu Prasakti Utami, NIM 195221026. Saya Dewi Melinda, NIM 195221027. Perkenalkan, nama saya Fitriani Dewi, NIM 195221035. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan tentang penyiapan laporan keuangan konsolidasian untuk kepemilikan pada entitas anak yang dimiliki sepenuhnya. Pada dunia bisnis, sangat mungkin bahwa entitas induk itu mengendalikan suatu entitas anak tetapi tidak menguasai secara keseluruhan kepemilikan pada entitas anak tersebut. Menurut PSAK ayat 65 tahun 2014, suatu entitas itu dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika hanya memiliki seluruh hal-hal berikut, yaitu yang pertama, mengenai kekuasaan atas investi, yang kedua, ekspostur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang ketiga, yaitu mengenai kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi sebuah keputusannya. Dan yang lebih lanjut itu, dalam PSAK ayat 65 tahun 2014 juga telah disebutkan, yaitu tentang beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor itu memiliki pengendalian dari entitas lain atau dari investi, yaitu antara lain yang pertama, yaitu tentang tujuan dan desain investi. Yang berikutnya yaitu mengenai aktivitas relevan bagi investi, yakin yang secara signifikan itu sangat mempengaruhi imbal hasil investi, serta bagaimana hasil dari keputusan mengenai aktivitas yang telah disepakati atau yang telah dibuat. Yang berikutnya yaitu tentang kemampuan kini yang dimiliki oleh seorang investor untuk mengarahkan sebuah aktivitas relevan untuk investi. Selanjutnya yaitu tentang ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas timbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Dan yang selanjutnya yaitu tentang kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Nah, implikasi dari tidak dimilikinya seluruh kepemilikan entitas anak oleh entitas induk adalah dengan munculnya kepemilikan dari pihak lain yang kemudian disebut dengan kepentingan non-pengendalian atau non-controlling interest. Menurut PSAK ayat 65 tahun 2014, entitas induk diisyaratkan untuk menyajikan sebuah kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian secara terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk tersebut. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali. PSAK 65 tahun 2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada entitas induk. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau dimiliki oleh entitas induk. Lebih lanjut, PSAK 65 2014 ini mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk
menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Untuk ilustrasi konsolidasian atas kepemilikan sebagian ini, modifikasi informasi yaitu dari PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas dengan harga 900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Bisa dilihat dari gambaran transaksi skema akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai akuisisi dan nilai wajar KNP adalah sebesar 900 juta. Nah, selanjutnya nilai tercatat aset bersih PT Andalas yaitu saham biasa yaitu sebesar 800 juta dan saldo laba 400 juta. Nah, jika ditotal muncul total nilai tercatat aset bersih PT Andalas sebesar 1.200.000. Nah, dan dari 75%-nya porsi kepemilikan yakni menjadi 900% yaitu nilai tercatatnya atas kepemilikan di akuisisi. Nah, maka selisih diferensial yaitu 0. Selanjutnya yaitu untuk penulisan jurnal atas transaksi tersebut yaitu investasi pada PT Andalas sebelah debit yaitu sebesar 900 juta dan sebelah kredit kas sebesar 900 juta. Nah, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah diakuisisi. Bisa dilihat bahwa sebenarnya sama seperti yang terlihat ketika dilakukan akuisisi secara penuh. Dalam pengakuisisi, sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan yang milik PT Andalas. Namun di PT Nusantara sedikit ada perbedaan yaitu berkurangnya saldo kas sebesar 900 juta serta munculnya akun baru di PT Andalas yaitu investasi. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Mbak Melinda tadi yaitu mengenai jurnal eliminasi yang dibutuhkan ketika terjadinya konsolidasi. Nah, jurnalnya yaitu saham biasa dan saldo laba di sebelah debit seperti yang diperhitungkan Mbak Melinda tadi sebesar 800 juta dan juga 400 juta. Kemudian di sebelah kredit ada investasi pada PT Andalas sejumlah 900 juta ini didapat dari kepemilikan 75% dikali 1.200.000. Kemudian untuk kepentingan non pengendalinya jadi sisa dari 100% dikurangi 75% kepemilikan tadi 25% dikali 1.200.000 jadi didapatkan sejumlah 300 juta rupiah. Dari jurnal-jurnal tersebut kita masukkan dalam panduan kertas kerja konsolidasian yaitu untuk investasinya tadi di sebelah kredit sebesar 900 juta. Kemudian bagian non pengendali sejumlah 300 juta kita masukkan dalam kolom liabilitas dan ekuitas. Kemudian di sebelah debit ada saham biasa di sebelah 800 juta dan juga ada laba ditahan sebesar 400 juta. Nah, hingga memperoleh saldo akhir yaitu 8.100.000 antara aset dan juga liabilitas nanti hasilnya sama. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pembagian dividen dan juga saldo laba. Nah, sesuai dengan raca saldo pada tabel 3.11 ini,
dapat diambil informasi bahwa PT Andalas itu membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk saldo laba yang didapatkan yang dibagi adalah 200 juta rupiah. Nah, di sini PT Nusantara itu mengakui kepemilikan sebesar 75%. Jadi ketika terjadi pembagian dividen, maka jumlahnya adalah 50 juta dikali dengan 75% kepemilikan oleh PT Nusantara, yaitu yang diterima adalah sebesar 37.500.000 rupiah. Untuk jurnalnya adalah kas di sebelah debit dan juga investasi pada PT Andalas sebelah kredit. Untuk selanjutnya yaitu PT Andalas itu membagi saldo laba sebesar 200 juta rupiah. Nah, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa jurnal yang kita butuhkan itu jumlahnya sebesar 200 juta dikali 75% kepemilikan, didapatkan hasil 150 juta rupiah. Dan untuk jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas di sebelah debit, kemudian di sebelah kreditnya yaitu bagian laba atas PT Andalas. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perhitungan jurnal eliminasinya. Nah, pada perhitungan eliminasinya ini unsur-unsur dalam perhitungannya yaitu saldo awal Januari 2015, kemudian laba bersih yang didapatkan kita tadi seberapa, kemudian dividen dan juga saldo akhirnya. Nah, untuk rasio kepemilikannya itu adalah 75% banding 25%. 75% milik PT Nusantara dan juga 25% ini untuk kepentingan non pengendali. Sehingga didapatkan untuk investasinya tadi sejumlah 900 juta dan juga non pengendalinya itu 300 juta ini sesuai dengan yang di jurnal di awal tadi untuk kepemilikan 75% banding 25%. Nah, kemudian untuk laba bersih tadi yang dibagi untuk milik PT Nusantara yaitu 150 juta. Kemudian untuk non pengendali sebesar 50 juta rupiah dan didapatkan 200 juta rupiah. Kemudian untuk dividen yang dibagi yang diterima sebesar 37.500 untuk PT Nusantara dan juga kepentingan non pengendali sejumlah 12.500 sehingga totalnya adalah 50 juta. Nah, sehingga untuk saldo akhirnya dari penjumlahan ini investasi ini dijumlah kita memperoleh hasil 1.012.500.000. Kemudian untuk non pengendali dijumlahkan memperoleh hasil 37.500.000. Kemudian untuk modal sahamnya didapatkan 800 juta dan juga saldo labanya didapatkan 550 juta. Kemudian yang dilakukan tahap selanjutnya yaitu mengenai eliminasi pengakuan penghasilan. Nah, dari dividen dan juga saldo laba tadi akan kita eliminasi supaya tidak terjadi pencatatan jurnal yang double atau 2 kali pencatatan. Sehingga untuk jurnalnya ketika mengeliminasi pengakuan penghasilan, maka di sebelah debit ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah dari laba bersih tadi. Kemudian di sebelah kredit ada dividen diumumkan sebesar 37.500.000 dan investasi pada PT Andalas sebesar 112.500. Kemudian untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan oleh kepentingan non pengendali, di sebelah debit ada bagian laba kepentingan non pengendali sejumlah 50 juta. Kemudian untuk dividen untuk kepentingan non pengendali sebesar 12.500.000. Kemudian ada kepentingan non pengendali atau ekuitas di sebelah kredit sebesar 37.500.000. Nah, selain itu kita juga mengeliminasi saldo awal investasi tadi, yaitu untuk jurnalnya di sebelah debit ada saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah.
Kemudian saldo labanya 400 juta rupiah. Kemudian di sebelah kredit ada investasi pada PT Andalas dan juga ada kepentingan non pengendali masing-masing 900 juta rupiah dan 300 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah mengenai kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan. Nah, dalam penyusunan kertas kerja konsolidasian ini, untuk jurnal eliminasinya ini didapat dari jurnal-jurnal yang sebelumnya telah kita buat tadi yang ini. Jurnal eliminasinya kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian, yaitu ini untuk penghasilan tadi di sebelah debit sebesar 150 juta, kemudian ada penghasilan non pengendali 50 juta, saldo laba sebesar 400 juta, kemudian ada saham biasa 800 juta. Nah, kemudian di sebelah kreditnya juga dimasukkan dari ini, kredit ini dimasukkan dalam jurnal eliminasi. Untuk dividennya adalah 37.500 di sebelah kredit, kemudian ada 12.500 di sebelah kredit, dan juga investasi yang telah kita buat eliminasi tadi 112.500 sebelah kredit dan juga 900 juta rupiah di sebelah kredit. Kemudian untuk kepentingan non pengendali sebesar 37.500 di sebelah kredit dan juga 300 juta di sebelah kredit. Nah, kemudian untuk menyusun laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak ini kita ambil dari kertas kerja konsolidasian ini. Nah, kita ambil yang di bagian aset dan juga liabilitasnya. Asetnya dari masing-masing unsur pendukungnya tadi kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan sehingga didapatkan saldo akhir sebesar 8.787.500 rupiah. Itu totalnya akan sama dengan total liabilitas dan juga ekuitas. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang dijelaskan oleh kelompok kami itu dapat mempermudah pemahaman untuk khususnya bagi kelompok kami sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Nah, apabila ada banyak kesalahan baik dari penulisan maupun pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.